Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ini weekend, Sabtu, suasananya lumayan ini mendung, tidak terlalu panas. Ini sekitar pukul setengah 11 siang ya. Enak sekali untuk goes olahraga. Sebetulnya saya sih nggak niat bersepeda, tadi niatnya ke CNT nganter barang jualan online. Silahkan cek deskripsi, saya jualan online di marketplace, siapa tahu Anda cocok dengan produk-produk saya, produk handmade. Kali ini saya ngobrol-ngobrol tentang fenomena bersepeda yang akhir-akhir ini sangat booming sekali. Kalau di kota saya mungkin 1 bulan terakhir ya, kalau di kota-kota besar mungkin sudah lebih dulu. Kalau saya lihat di depan kantor itu kebetulan toko sepeda itu setiap hari setelah lebaran ini begitu dibuka itu selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan ya. Jadi muncul pengguna sepeda-sepeda baru ya, meskipun yang dulunya sudah aktif bersepeda dia lebih giat lagi, dan muncul pesepeda-sepeda baru. Kadang saya mengasumsikan ini seperti fenomena batu akik ya, beberapa tahun yang lalu, di mana orang-orang itu berbondong-bondong untuk mempunyai akik. Ada yang buat sendiri, ada yang beli dan lain-lain. Sampai yang pecinta akik yang asli itu malah agak menyingkir ya. Nggak tahu kenapa, saking banyaknya yang pakai itu ya. Cuman beberapa saat kemudian meredup. Saya berharap fenomena bersepeda ini tidak seperti fenomena batu akik yang ramai melampung kemudian hilang. Saya berharap fenomena pesepeda ini seperti fenomena jilbab ya. Jilbab itu 10 tahun yang lalu hanya orang-orang tertentu yang menggunakan jilbab. Orang-orang dari kalangan keluarga yang memang religius, yang kalau keluar itu memang dalam tanda kutip mewajibkan putrinya untuk memakai jilbab. Cuma belakangan 5 tahun terakhir ini jilbab sudah menjadi lifestyle ya. Ini kata tepatnya adalah lifestyle. Jadi sekarang itu orang kalau keluar maksudnya perempuan muslimah ya, muslimah itu nggak harus dia itu rajin sholat beribadat asal dia beragama Islam, maksudnya itu kan muslimah. Kalau dia keluar nggak pakai jilbab itu seperti asing gitu ya. Jadi sudah menjadi lifestyle. Bahkan sudah muncul varian-varian jilbab, mulai jilbab syar'i lah dan jilbub dan lain sebagainya. Bagi orang Islam itu sesuatu yang angin segar, angin baru ya, yang mana dulu sama budayawan Cak Nun, Mbah Nun, Ainun Najib itu pernah dibuatkan puisi Lautan Jilbab kalau nggak salah namanya. Sekarang itu benar-benar sudah kejadian. Nah, saya berharap sepeda itu menjadi lifestyle sekarang, menjadi gaya baru, new normal, di mana orang sekarang senang menggunakan sepeda, tidak hanya sesaat kemudian nanti beberapa bulan akan hilang. Mudah-mudahan seperti itu. Analisis yang saya dengar, kenapa seorang itu berbondong-bondong menggunakan sepeda, itu karena sedikit banyak karena ada pandemi ini ya, corona ya. Jadi orang itu lebih aware terhadap kesehatan, yang pertama. Yang mana goes itu kan olahraga yang gampang, juga menjadi ada kepuasan tersendiri, banyak teman-teman gitu. Yang pertama karena kesehatan jelas. Yang kedua suntuk ini di rumah saja, terus apalagi anak-anak sekolah kan belum masuk sampai sekarang. Jadi ya yang untuk menghabiskan waktu salah satunya dengan bersepeda. Kalau kita lihat sih nggak hanya anak-anak pelajar ya, sekarang orang dari usia anak-anak mulai bisa naik sepeda sampai kakek-kakek itu sekarang naik sepeda. Mulai dari sepeda yang di bawah 1 juta sampai yang ratusan juta itu sekarang bisa kita temui di jalan-jalan. Itu fenomenanya ya. Terus mengakibatkan juga sepeda itu sulit dicari ya. Kemarin saya diceritai teman itu
mencari sepeda sudah sebelum lebaran itu ya, ngobrol-ngobrol minta saran mau sepeda yang bagus itu apa. Sepeda sih tergantung budgetnya ya, kalau budgetnya los tidak terbatas itu ya bisa dapat sepeda yang sesuai harapan kita. Kalau yang terima harga 1 jutaan itu ya juga ada. Nah ini yang teman saya beli itu, dia nyari Elementroy itu kalau keluaran barunya itu sekitar 4-5 juta ya harganya. Nah sekarang itu di toko-toko sepeda itu sudah nggak ada itu stoknya. Ada itu pasti second hand, sudah di tempat-tempat orang ya, artinya barang second. Teman saya ini nyari di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu nggak dapet. Dia harus rajin ngecek di grup Facebook gitu ya, grup Facebook, meskipun jual belinya di situ kadang meragukan, tidak begitu direkomend. Cuma ya mau nggak mau, kalau nggak di situ kan rebutannya di situ, ramainya di Facebook grup. Dia akhirnya dapat itu di harga 5,2 jadi harganya gila-gilaan, padahal itu barang second. Biasanya barang second itu kan harganya setengah dari harga barunya ya, padahal barunya dulu belinya orang itu paling 4 jutaan ya, kadang ada yang harga 42, 47, itu bisa laku 5,2. Itu pun kalau nggak buru-buru diambil, ada orang yang mau lebih tinggi lagi. Fenomenanya seperti masker di awal-awal itu kan, karena yang nyari banyak, barangnya akhirnya terbatas, harganya jadi melambung tinggi. Cuma nanti kalau ini terulang seperti masker ya, nanti masker tiba-tiba banyak yang pada nimbun, itu akhirnya pada rugi kan. Nah sekarang fenomena pakai masker juga, kita itu kalau pergi-pergi nggak pakai masker itu karena hampir menjadi lifestyle, itu seperti nggak pakai celana mungkin ya. Saya itu tadi keluar rumah lupa nggak pakai masker, keingatan itu sudah di jalan, waduh kok nggak pakai masker, akhirnya terpaksa ya di jalan. Untung sekarang sudah banyak ya, akhirnya beli dulu di jalan, meskipun tidak rekomen, ini harusnya dicuci dulu ya, karena darurat ini langsung saya pakai. Jadi bersepeda sekarang lagi boomingnya. Kalau Anda punya sepeda banyak mau dijual, sekaranglah momentumnya, pasti Anda itu untung. Kalau Anda rajin nyari-nyari di barang rongsok gitu ya, maksudnya barang-barang sepeda bekas. Teman saya itu beli sebenarnya TT ya, tukar tambah sama sepeda BMX anak teman saya. Itu dia nambah 200.000. Itu ada sepeda antik, sepeda lipat kecil merek Nippon gitu ya. Ternyata setelah 2 hari dia iseng-iseng ngecek, sepeda Nippon itu kalau di marketplace itu laku sekitar 3,5 sampai 4,5 juta. 3 hari berikutnya anaknya penjual itu dia juga tahu ya, dia kan generasi milenial, generasi Z. Nah, dia ngecek juga kan, akhirnya bilang ke teman saya mau dibeli lagi sama yang jual itu, mau dibeli 1 juta. Ya pasti teman saya nggak mau lah ya, dia seperti dapat harta karun itu. Mungkin dia belinya ya seharga 400 kalau di kurs, karena tukar tambah dengan tambah 200.000. Sesuatu kalau sudah menjadi fenomena itu muncul varian-varian tidak monoton. Seperti sepeda ini muncul modifikator. Jadi ada sepeda mini yang kalau dulu itu bekasnya itu paling laku 100 sampai 100.000. Sekarang lagi dicari di mana-mana. Nah, kalau di kota saya di Wonosobo ini baru sebulan ini ya, saya sempat ngobrol sama salah satu itu penjual sepeda loak. Sebulan yang lalu itu yang nyari frame sepeda mini itu orang-orang Jogja. Yang lalu ini baru minggu-minggu ini, 2-3 minggu sekarang ini baru anak-anak di kota saya mulai mencari. Ya sama, dia pakai karena sepeda mini itu kan bentuknya yang frame-nya seperti ini, jadi antik
frame antik terus modifnya ya kalau budgetnya banyak sampai misalnya paling nggak 2 jutaan lebih itu ya jadinya memang sepeda yang bagus ya sesuatu kalau sudah menjadi fenomena memang sangat menarik dan mudah-mudahan tidak hanya fenomena tapi menjadi lifestyle ke depannya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, bye bye.